Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Mahfiroh, NIM T2018-4008 dari kelas PGMI D1 2018. Pada kesempatan ini, saya akan mereview ulang tentang materi gejala jiwa dan perkembangan keragaman individu. Nah, psikolog sendiri berbicara tentang gejala jiwa atau perilaku individu. Jika kita paham tentang perilaku individu manusia, maka kita harus memahami tentang gejala jiwa. Jadi jika kita paham tentang gejala jiwa, kita akan memahami tentang perilaku itu sendiri. Gejala jiwa dalam manusia terdiri dari 7, yaitu pertama pengamatan. Pengamatan memiliki arti untuk sebuah proses untuk mengenal dunia sekitar, di mana kita harus mengenal utamanya diri kita sendiri dan orang lain. Nah, pengenalan itu dimulai dari proses untuk meraba, membau, mengecap, ataupun merasakan lewat kulit. Nah, pengamatan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pengamatan menurut sudut pandang ruang, yaitu atas, bawah, atau kanan, kiri. Pengamatan menurut sudut pandang waktu, masa lampau, masa kini, dan masa depan. Pengamatan menurut gestalt, dan pengamatan menurut sudut pandang arti, dimana contohnya yaitu seperti rumah sakit, kecamatan, ataupun sekolah. Mereka memiliki bentuk yang sama, tapi aslinya mereka berbeda. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tanggapan. Tanggapan adalah bayangan yang tinggal setelah melakukan proses pengamatan terhadap suatu objek. Tanggapan sering disebut dengan bayangan. Nah, padahal ada perbedaan antara tanggapan dan bayangan. Tanggapan itu objeknya selalu ada, sedangkan bayangannya tidak ada. Kemudian tanggapan itu terikat pada waktu, sedangkan bayangan terlepas dari waktu, tempat, ataupun keadaan. Di sini saya akan menjelaskan proses dari tanggapan dan pengamatan. Terdiri dari 5 proses, yaitu pengamatan, bayangan pengiring, bayangan eidetik, kemudian tanggapan, kemudian pengertian. Setelah proses itu, akhirnya terbentuklah gejala jiwa yang terbaru, yang disebut dengan fantasi. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk melakukan sebuah tanggapan atau bayangan baru dengan pertolongan bayangan yang telah lama. Bayangan baru di sini tidak harus sesuai dengan bayangan yang lama. Karena bayangan baru di sini hanya diproses dari bayangan lama, tapi kalau sesuai atau tidaknya sama persis tidak harus. Nah, cara berfantasi ada 3, yaitu mengabstrasikan, mendeterminasikan, dan mengkombinasikan. Yang keempat adalah perhatian. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Di sini pembagian dibagi menurut 3 macam. Menurut intensitasnya, perhatian ada 2, yaitu perhatian intensif dan perhatian tidak intensif. Kemudian perhatian menurut dasar luas objeknya, yaitu perhatian terpusat dan perhatian tidak terpusat. Dan yang ketiga adalah dilihat dari cara timbulnya, perhatian spontan dan perhatian refleksif. 6 adalah berpikir. Berpikir adalah kemampuan untuk mempunyai pikiran yang kompleks. Berpikir membutuhkan kemampuan untuk membayangkan atau menggambarkan sesuatu yang secara fisik tidak ada di depannya. Berpikir menurut Meyer ada 3, yaitu berpikir adalah aktivitas kognitif di dalam mental atau pikiran seseorang. Yang kedua, berpikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam suatu sistem kognitif di pikiran seseorang. Dan yang terakhir adalah berpikir diarahkan dan menghasilkan suatu pemecahan masalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di dalam pikiran seseorang. Yang terakhir adalah intelijensi. Gejala jiwa intelijensi ini sudah lama dibahas, dan sedikit banyak intelijensi ini membawa kesuksesan bagi seseorang. Kemudian yang kedua adalah keragaman individu. Keragaman individu di sini terdiri dari 5. Yang pertama adalah pandangan dari kaum hereditas.
Kaum hereditas di sini berpandangan bahwa setiap individu itu berasal dari kakek atau neneknya, atau bisa dibilang nenek moyang. Jadi bisa kita lihat dari situ bahwa kaum hereditas ini berpendapat bahwa setiap sifat-sifat dari manusia itu turun-temurun melalui gena-gena. Gena-gena sendiri berarti objek ilmu genetika di mana proses pemindahan sifat-sifat dasar atau karakteristik orang tua pada turunannya. Yang kedua adalah pandangan dari kaum environmentalis. Environment di sini memiliki arti tangga. Jadi dapat kita lihat bahwa pandangan ini mengikuti pandangan lingkungan. Ketika seorang bayi masih suci, masih belum dapat dosa. Jadi kita bisa untuk mendesain bayi itu jadi seperti apakah dia ketika lingkungannya baik dia akan ikut baik, dan ketika lingkungannya buruk dia akan ikut buruk. Jadi pandangan kaum environmentalis berpandangan bahwa lingkungan yang paling utama. Kemudian bukti-bukti dari hasil penelitian. Yang keempat adalah pandangan dari kaum modern. Kaum modern berpandangan bahwa terjadi hubungan antara gena-gena dan hereditas dari lingkungan untuk menimbulkan sifat yang baik. Jadi ketika gennya baik, kemudian diasuh di lingkungan yang baik, akan terjadilah anak yang baik. Dan kemudian ketika anak itu berasal dari gen buruk, tetapi lingkungannya baik, mungkin secara pelan-pelan kita bisa mengarahkan untuk menjadi baik. Dan ketika anak itu buruk dan lingkungannya ikut buruk, kita bisa lihat pasti hasilnya akan buruk. Kelemahan dari materi ini adalah bahasanya mungkin yang kurang kita sering dengar, karena merupakan bahasa untuk seorang psikolog yang sudah mutakhir atau paham, yang sudah lama kuliah di dalam bidang psikolog. Dan juga ada beberapa spasi-spasi di dalam teks yang masih berbeda. Kelebihannya dari teks yang saya baca tadi di atas itu, kita bisa paham tentang dunia psikologinya. Dan juga bahasanya mungkin ada beberapa yang masih membingungkan, tapi juga ada beberapa bahasa yang sudah dapat kita pahami dan kita cerna di masa modern ini. Penulisan untuk teksnya sendiri sudah sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mencernanya, meskipun ada beberapa kata sulit yang masih belum bisa kita pahami dan harus kita sharing atau berbagi kepada yang lainnya. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa psikolog ini tidak terbatas dari hanya jiwa-jiwa atau pengertiannya saja, tapi membahas tentang jiwa, lalu dari mana sifat-sifat itu tersebut terjadi dan bagaimana mereka berkembang dari satu pemahaman, dari satu konsep yang lain. Jadi sehingga terjadilah beberapa konsep yang mendasari psikolog ini supaya lebih maju. Jadi menurut saya sendiri, psikolog ini sangat penting untuk dapat kita pelajari supaya kita dapat memahami siswa. Bagaimana siswa tersebut ke depannya, atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam siswa tersebut. Paling tidak kita bisa memberikan jalan keluar atau solusi sebagai penenang kepada siswa tersebut ketika ada masalah. Dan menurut bab ini juga pengertian, pemahaman, fantasi itu dapat kita latih, merupakan pengembangan dari pengertian yang merupakan pemahaman, lalu berjalan menjadi bayangan, tanggapan, dan kemudian jadi sesuatu yang sangat penting yang disebut dengan IQ atau intelijensi, yang biasanya digunakan sebagai faktor dalam masuk sekolah ataupun masuk kerja. Jadi dari sini dapat kita lihat semua prosesnya dari awal sampai akhir itu penting. Kita tidak boleh meninggalkan salah satunya atau menyepelekannya, sehingga kita harus memang benar-benar
melakukan yang terbaik dan memahamkan para siswa kita ataupun anak kita sendiri tentang hal tersebut. Nah, gejala jiwa di sini kita harus memahami tentang kebutuhan orang lain dan kebutuhan kita sendiri. Semoga paparan materi yang telah saya sebutkan di atas dapat membantu kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.